Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nas'allah ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وأن لا يدع منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما نافعة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke pelajaran yang ke-11 yang kita beri judul penjelasan tentang najis dan cara membersihkannya. Masalah najis erat kaitannya dengan masalah ibadah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan harus senantiasa suci dari segala najis. Dan kebersihan seorang muslim menjadi ketentuan penting dalam hal kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Najis, kita akan melangkah apa sebetulnya najis tersebut. Najis berasal dari bahasa Arab, yaitu najasah, yang artinya qadarah atau hal-hal yang kotor. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah najis segala sesuatu, baik itu benda ataupun zat yang dinilai kotor oleh syariat. Jadi segala sesuatu yang kotor menurut syariat Islam itu adalah najis. Bukan hal-hal yang dianggap manusia kotor. Jadi tidak semua yang dianggap manusia itu kotor adalah najis. Akan tetapi yang dimaksud dengan najis adalah segala sesuatu yang dianggap syariat itu kotor. Sebagai contoh kita buat ingus dan juga muntah ataupun ludah itu dianggap manusia kotor. Akan tetapi syariat tidak menganggap itu kotor, berarti dia bukan najis. Dan juga air kencing contohnya. Kita menganggap itu kotor dan syariat menganggap itu kotor, berarti itu najis. Ini secara singkat definisi dan makna dari najis tersebut. Kemudian kita akan membahas macam-macam najis dan juga bagaimana membersihkannya. Yang pertama, baul wa rawth atau ghaid al-insan, kencing dan juga kotoran manusia. Ini merupakan najis menurut syariat Islam. Air seni atau kencing dan tinja manusia termasuk najis yang keluar dari saluran pembuangan manusia. Di sini jelas muallif buku ini menuliskan kepada kita. Dan bagaimana cara kita membersihkan kedua najis ini? Sangat mudah, yaitu dengan membersihkannya dengan air ataupun dengan benda-benda padat yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti batu, tisu atau kain. Akan tetapi yang lebih afdal kita gunakan adalah kita kumpulkan keduanya sarana membersihkan itu. Yang pertama kita bersihkan dengan kain atau batu, kemudian kita tutup dengan air. Ini yang lebih afdal. Akan tetapi di dalam buku ini muallif menyebutkan tingkatan yang lebih afdal di sini seperti yang kita katakan. Kemudian disebutkan di sini yang kedua istinja dengan air saja. Yang rajih, pendapat yang paling kuat, yang paling afdal kita katakan tadi dikumpulkan. Kita pertama mensucikannya dengan benda padat, kain, tisu ataupun batu, kemudian diselesaikan dengan air. Kemudian tingkatan yang disebut muallif di sini bukanlah tingkatan yang dikuatkan para ulama. Akan tetapi tingkatan selanjutnya adalah air dan juga
istinja atau istijmar dengan benda padat, itu sama kedudukannya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan tentang air kencing ini. Jika air kencing seorang laki-laki dan di bawah umur 2 tahun dan belum makan makanan, maka air kencingnya itu cukup kita bersihkan dengan memercikkan ke tempat yang dikenai air kencing tadi. Akan tetapi, jika bayi atau anak kecil tadi di bawah umur 2 tahun dan dia sudah memakan makanan selain air susu ibu, wajib juga air kencingnya untuk dicuci. Bagaimana dengan bayi perempuan? Bayi perempuan sama hukumnya air kencingnya dengan air kencing orang dewasa. Wajib dicuci. Jika berada di dalam kain, kain tersebut juga harus dicuci dan juga diperas sehingga hilang zat najis tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam." Adapun kencing seorang anak perempuan, maka itu harus dicuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan, kecuali dengan air susu ibunya di bawah umur 2 tahun, maka cukup memercikkan air ke tempat yang dikenai najis tadi. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis atau macam najis yang pertama, yaitu air kencing manusia dan juga kotorannya. Dan juga cara membersihkannya sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah mazi dan juga wadi. Apa itu mazi dan juga wadi? Sebetulnya cairan yang keluar dari kemaluan itu para ulama menyebutkan ada 3 macam: mani, mazi dan juga wadi. Adapun dengan secara singkat kita sebutkan mani bukanlah najis karena dia keluar dari manusia dan tentunya itu suatu yang fitrah dan itu bukanlah najis sesuai pendapat para fuqaha. Dan pendapat ini yang dikuatkan, mani bukanlah najis. Akan tetapi mazi dan juga wadi itu najis yang wajib kita bersihkan ketika kita mau melaksanakan solat. Apa perbedaannya? Kalau mani dia air yang kental, putih dan keluar dengan syahwat dan diiringi rasa lemah, maksudnya lemas. Ini mani. Sedangkan mazi adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia tipis dan keluarnya tidak terpancar kuat. Beda dengan mani. Kalau mani keluarnya terpancar, sedangkan mazi tidak. Dan kalau mazi ini keluar, rasa badan kita tidak terasa apa-apa, tidak merasa lemas dan sebagainya. Dan apa yang dimaksud dengan wadi? Wadi adalah cairan putih yang keluar biasanya setelah buang air kecil. Seorang laki-laki umpamanya setelah buang air kecil, tiba-tiba ada keluar cairan putih. Itu namanya wadi. Dan itu adalah najis dan harus kita sucikan. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan mazi dan juga wadi adalah mencuci kemaluan. Kemaluan kita cuci, baik laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyuruh budaknya atau pembantunya Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ali bin Abi Thalib merasa malu karena putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya, sehingga dia mengutus Miqdad. Dan Miqdad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Disebutkan dalam hadis, kuntu rajulan madzaan. Saya laki-laki yang banyak sekali keluar air mazinya. Maka Rasulullah memberikan solusi bagaimana membersihkannya. Rasulullah mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia cuci kemaluannya dan hendaklah dia berwudu. Dengan ini dia sudah menjadi suci dari hadas kecil. Akan tetapi bagaimana kalau wadi dan juga mazi tadi mengenai pakaian kita atau sebagian anggota tubuh kita, itu juga harus dibersihkan dengan air. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita katakan tadi air mazi tadi mengenai pakaian, maka cukup dibersihkan dengan air setelapak tangan, tidak harus dengan air yang banyak. Kepakaian yang terkena mazi tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mazi yang mengenai pakaiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbaka haitsu tara annahu asab." Artinya, cukuplah bagimu mengambil air untuk, maksudnya air sebanyak 1 telapak tangan, kemudian tuangkanlah ke pakaianmu yang terkena mazi tadi sampai engkau lihat air tersebut mengenai atau membasahinya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Di sini sangat jelas bagaimana kita membersihkan mazi dan juga wadi tadi. Yang pertama, kita bersihkan kemaluan kita dengan air, kemudian kita berwudu. Jika mazi tersebut mengenai pakaian atau benda lain, kita cuci. Cukup air 1 telapak tangan. Nah, di sini muallif membuat catatan, mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan yang disertai dengan rasa nikmat. Dan keluarnya cairan ini menyebabkan seorang wajib mandi janabah. Ya jelas, kalau mani. Kita katakan tadi, kalau mani bukanlah najis. Kita ulangi, mani tidak najis. Yang najis adalah mazi dan juga wadi. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis najis yang keempat. Sudah kita sebutkan yang pertama tadi air kencing manusia, yang kedua kotoran manusia, yang ketiga mazi, yang keempat wadi. Kemudian muallif mengatakan di sini najis yang selanjutnya adalah kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan seperti anjing, babi dan juga keledai. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam najis yang kelima ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Dan aqwal, pendapat-pendapat mereka juga sangat banyak dalam hal ini. Akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih dalam hal ini bahwasanya seluruh kotoran hewan baik yang halal dimakan atau yang tidak halal dimakan itu adalah suci selain hewan keledai. Akan tetapi di sini muallif menyebut keledai, akan tetapi yang lebih pas kita terjemahkan di sini adalah himar wahsy. Sebagian ulama menyebutkan adalah zebra, kecuali kotoran zebra. Jadi kotoran anjing, kotoran babi, kotoran hewan yang lainnya itu bukanlah najis menurut pandangan syariat. Karena perlu kita ketahui dalam kita beragama ini harus berdasarkan dalil, berdasarkan nas, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan segala sesuatu itu adalah hukumnya mubah, boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu adalah boleh. Kecuali ada dalil yang memang membuat itu tidak boleh. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tadi hanya satu hewan saja
kotorannya yang merupakan najis, itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis juga dalam buku ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan kepada kita, arada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yatabarraza faqal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'tini bi thalathati ahjar. Bawakanlah kepadaku 3 biji batu. Maksudnya untuk sarana bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu lahu hajarain. Maka saya hanya mendapatkan 2 biji batu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian warouthah. Yang ketiga adalah kotoran hewan himar, yaitu himar al-wahshi, yang lebih benar di sini adalah zebra sebagian kata ulama, bukan hewan keledai, zebra. Fa'amsakal hajarain. Akan tetapi Rasulullah hanya mengambil 2 batu tadi. Wa taraha ar-rawthah wa qala hiya rijs. Kemudian Rasulullah membuang kotoran hewan himar tadi. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah najis. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan dari sini jelas kita lihat yang ada dalil dan juga dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hanya hewan himar al-wahshi tadi, yaitu zebra atau kalaupun boleh kita katakan keledai. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan najis yang kelima. Kita katakan adalah hanya kotoran hewan himar al-wahshi ataupun keledai atau zebra. Itu hanya bagi satu hewan ini saja. Kemudian bagaimana kita membersihkan najis tersebut? Cukup kita membuat air di tempat yang dikenai oleh kotoran zebra tadi. Jika kita melihat zatnya sudah bersih, maka itu sudah cukup. Kemudian najis yang selanjutnya adalah darah haid dan nifas. Darah haid dan nifas, kedua hal ini telah sangat dikenal oleh kaum wanita, di mana kita biasa menjumpainya dan tidak diragukan lagi bahwa darah haid dan juga darah nifas terhukum sebagai najis. Dan cara mensucikan haid dan juga nifas adalah dengan membasuhnya dan mengusapnya dengan air hingga bekas darah tersebut hilang. Berkenaan dengan darah haid yang terkena pakaian, bagaimana membersihkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjelaskan bagaimana mensucikannya. Rasulullah mengatakan, tahuttuhu, thumma taqrusuhu bil ma, thumma tandahuhu, thumma tusalli fih. Artinya, hendaklah kita menyikatnya. Bagi wanita ini, disikat dulu terlebih dahulu darah haid yang mengenai pakaian tadi, kemudian menguceknya dengan air, kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan solat dengan mengenakan atau menggunakan pakaian yang terkena haid tadi. Setelah kita sikat terlebih dahulu, kita kucek-kucek, kemudian disiram dengan air. Walaupun kita lihat ada bekasnya, tidak bisa hilang, akan tetapi zatnya sudah hilang, itu sudah cukup buat kita. Terkhusus bagi kaum hawa. Naam. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kita ulangi lagi. Bagaimana dengan pakaian? Kita ulangi. Adapun jika setelah dicuci dan digosok dengan air dan juga sabun, darahnya masih membekas, maka hal ini tidak menjadi masalah. Contoh, seorang wanita muslimah haid dan darahnya mengenai pakaian suaminya umpamanya. Suaminya mau sholat. Dia sikat dulu dan kucek-kucek dengan air. Dan zatnya sudah hilang, akan tetapi masih ada bekas darah tadi. Itu sudah cukup dan tidak ada masalah dalam hal itu. Dan sudah boleh dipakai suaminya pakaian tadi untuk sholat. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Khawlah binti Yasar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai satu potong pakaian. Dan sekarang saya haid maksudnya sekarang saya haid dan saya sedang memakai pakaian tersebut." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila kamu telah suci, maka cucilah yang terkena haidmu, kemudian solatlah dengannya." Di sini sangat jelas Rasulullah mengabarkan kepada kita. Ia bertanya, "Ya Rasulullah." Kemudian perempuan tadi, Khawlah tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bekasnya tidak bisa hilang?" Maka Rasulullah menjawab, "Cukup air bagimu dengan mencucinya, dan bekasnya tidak membahayakan solatmu." Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah najis yang ke-6 dan ke-7, darah haid dan juga darah nifas. Kemudian kita melangkah kepada najis yang selanjutnya, air liur anjing dan jilatan anjing. Tentunya di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah anjing itu benar-benar najis atau tidak? Di sebagian kalangan ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari dan juga pendapat sebagian madhab Imam Malik, mereka beranggapan bahwasanya anjing bukanlah najis. Dan juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian mereka menjawab bahwasanya kenapa Rasulullah mengatakan tahur ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Mensucikan bekas jilatan anjing itu adalah 7 kali dengan air, salah satunya dengan campur tanah. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya air liur anjing tersebut adalah najis. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa dalil ini merupakan ta'abbudiyah, hanya untuk sekedar mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dinilai ibadah. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang najis hanyalah air liurnya saja. Karena di sini dijelaskan idza walagha fihi, apabila anjing itu menjilat. Berarti yang merupakan najis hanyalah air liurnya. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya perlu kita ketahui suatu hal yang mulia di dalam tubuh makhluk, baik itu manusia ataupun hewan, adalah lidahnya. Jika lidahnya saja sudah najis, tentunya anggota tubuh yang lain lebih bernajis. Ini pendapat sebagian ulama. Makanya mereka mengatakan seluruh tubuh anjing tadi merupakan najis, baik kulitnya, bulunya, ataupun air lidahnya, atau air liurnya tadi. Akan tetapi Allahu a'lam, ini pendapat saya yang lama, sekarang saya lebih condong ke pendapat bahwasanya yang najis itu hanyalah air liurnya. Air liur anjing. Kita terlepas dari perdebatan-perdebatan atau perselisihan para ulama tadi, maka yang najis adalah air liur anjing. Kemudian bagaimana kita mensucikannya, membersihkannya? Sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Tahur ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama kali dicampurkan dengan tanah. Ini terjemahan sebagian orang. Yang pertama kali, ulahunna. Ada yang menerjemahkan salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Kenapa saya mengatakan tadi hanya air liurnya? Kenapa kita katakan juga dia najis? Karena Rasulullah memulai dengan tahur.
Jadi mensucikan, berarti kalau disucikan dia itu adalah najis, jelas bahwa dia adalah najis. Kemudian terjadi juga perselisihan para ulama. Bagaimana dengan babi? Apakah mencucinya sama dengan anjing? Allahu a'lam. Dalil ini hanya menunjukkan untuk anjing. Bagaimana dengan jilatan babi dan hewan-hewan yang lain yang semacam dengan ini? Tentunya jika babi, tidak ada dalil yang menjelaskan kita mencucinya dengan bagaimana cara mencuci air liur anjing tadi. Jadi cukup kita menyiramnya dengan air itu sudah cukup. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir kita sebutkan, najis yang terakhir adalah bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati dan tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat definisi bangkai tadi. Bagaimana dengan mensucikan bangkai tadi? Maksudnya di sini bangkai, umpamanya kita contoh kambing. Kita menemukan kambing mati, maka dagingnya itu adalah najis. Dan di sini ada sebagian ulama mengecualikan tulangnya atau giginya bukanlah najis. Dan juga susunya bukanlah najis. Dan juga ada pengecualian untuk hewan seperti belalang dan juga ikan. Belalang dan ikan, walaupun dia mati tanpa disembelih, maka itu boleh kita makan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu adalah airnya suci, maksudnya bisa kita gunakan untuk bersuci, dan dagingnya atau bangkainya yang ada di laut itu, maka hukumnya halal. Baik hewan apa saja yang tinggal di laut, mati, kemudian kita ambil dan makan, itu boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan anjing laut, walaupun namanya dia anjing tapi tinggal di laut, maka itu boleh kita makan. Bukan anjing yang senantiasa kita lihat di sekeliling rumah-rumah yang memelihara anjing tadi. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat karena waktu kita ini, maka kita katakan bagaimana untuk mensucikan kulit bangkai. Ada sebagian ulama hanya hewan yang boleh dimakan saja yang bisa kita sucikan dengan samak tadi. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah seluruh kulit hewan, baik yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, itu bisa suci dengan disamak, baik anjing ataupun babi. Contoh, dari kulit ular umpamanya, dibuat menjadi ikat pinggang, itu suci jika sudah disamak. Begitu juga dengan kulit anjing ataupun babi. Dari mana kita ambil dalilnya ini ataupun dasarnya? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubiq faqad tahur. Kulit apa saja yang sudah disamak, kata Rasulullah, maka dia itu akan suci. Karena Rasulullah menggunakan di sini kata-kata umum. Jadi kulit apa saja, baik yang halal ataupun yang haram, yang disembelih atau tidak disembelih dengan nama Allah, maka dia akan menjadi suci. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan tentunya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.